Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, kedelapan Antam, kesembilan Tins, ke-10 Akra, ke-11 AGI, dan terakhir ESA. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup terkoreksi 2,16% ke harga 905. Kalau dia transaksi asing, malah net buy. Tutupannya nggak di harga terendah, berarti ya aman ya. Kalau di broker summary-nya ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Medco sempat rebound, open gap up, tapi kemudian tutupannya di bawah. Dan ya masih bisa ditoleransi, masih aman harusnya selama di atas 900 dan jangan turun, toleransinya 880. Area supportnya ini support semenjak Maret 2023. Memang volume meningkat ya, cuman ya kemarin mungkin kena rebalancing juga untuk Medco. Tadi tunggu 1-2 hari ke depan. Kalau yang belum punya lebih ke wait and see dulu. Kira-kira mampu nggak bertahan untuk Medco di area 900. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, udah 4 bulan terus turun. Kalau kondisi seperti ini ya semoga bertahan ya. Kalau di time frame bulanannya memang area 860 880 tuh area yang harus dijaga. Kalau jebol itu ya ke 700 ya, makin dalam tuh masih bisa turun 10% lagi kalau jebol 870 860 untuk Medco. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk Medco itu volume mulai meningkat, cuman dia terus membentuk ekor yang panjang dan membentuk higher low. Nah, tinggal lihat aja nanti gimana kondisinya 1-2 hari ke depan ya. Senin Selasa dilihat dulu pergerakannya. Jangan takut ketinggalan ya. Sabar aja. Atau masuknya dengan cara scalping kalau memang ada momentum hari Senin atau Selasa masuk. Tapi hitung-hitung risk rewardnya ya. Masuknya bisa dengan cara scalping, tapi untuk swing ya seperti itu. Untuk Medco, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 330, terkoreksi 1,19%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di broker summary-nya, Elsa diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Elsa lagi berjuang untuk bertahan lagi di area kritisnya juga. Mampu bertahan gak di atas 320? Karena 320 kalau ditutup ini. Nah, ini kan ada resisten pola ascending triangle atau pola cup and handle. Nah, ini kan lagi konsol. Tinggal nunggu konfirmasi. Kalau saya berani buy on break, tapi ini disclaimer ya. Kalau dia tembus 340, mungkin saya beli. Kalau beli harga setengah nih boleh nggak? Kan sebelum breakout lumayan profitnya bisa 3% ya. Siap nggak kalau terus di bawah 320, di bawah 316? Kalau siap oke. Kalau beli buy on break ya saya punya strategi ya. Kalau false breakout dulu 2%, 3% ya saya cut loss aja dulu. Ya ada strategi juga. Nah jadi seperti itu ya. Untuk Elsa kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus. Harusnya sih ada momentum dia tembus 340. Kalau tembus minggu depan oke tuh Elsa. Konfirmasi harusnya bisa lanjut ke atas untuk Elsa. Target Elsa kalau dilihat dari time frame weekly-nya ini bisa dari bawahnya ini dari 296 ditarik ke 330. Tarik seperti ini. Target tapi belum pasti tercapai, tapi ya ada peluang ke arah sana kalau tembus 340. Lumayan masih bisa naik 10% lagi. Jadi seperti itu. Untuk Elsa langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1430, terkoreksi 1,37%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker summary-nya Pegas diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Pegas sudah oke, tapi dia mau bagi dividen di 12 Juni. Berarti minggu ketiga ya. Minggu depan. Dan sudah di atas 1400 dengan volume seperti ini nggak masalah. Ini kayaknya kena rebalancing juga ya. Tutupannya di markdown ya aman. Ini tutup aja udah. Masih oke ya. Pakai support resisten klasik aja atau pakai sandaran ini juga bisa. Dan ini tutup juga nggak jadi ke bawah, dia naik ya, mantul dari 1300 ya. Oke harusnya ya. Masih ada potensi upside sampai bagi dividen menurut saya 1500 1520. Masih ada potensi upside sekitar 90 poin. Tapi ini disclaimer out. Seperti itu untuk Pegas. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Volume meningkat memang di area konsolidasinya. Tapi sudah break 1400. Harusnya aman kalau dilihat dari time frame bulanan. Doji lagi. Tapi dojinya bulan lalu membentuk higher high. Dan juga membentuk higher low.
Tinggal lihat konfirmasinya. Ya mestinya tren jangka pendek seminggu ke depan jangan turun dari 1400 untuk pegas. Karena kalau dia turun dari 1400 ini di bawah EMA 20-nya garis biru ini lemah. Susah dia untuk naik lagi sampai bagi dividen. Itu untuk pegas. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup menguat 2,82% ke harga 910. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya PGO ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. PGO akhirnya mendekati all time high-nya udah ya. Jadi kemana arahnya all time high? Apalagi sentimen news laba meningkat 49% di kuartal pertama. Itu yang menjadi sentimennya juga ditarik naik. PGO saya sudah jual dan belum beli. Ya memang nggak bisa kita jual di harga tertinggi. Ada di situ yang akan mengganggu psikologis. Ya padahal saya sudah dapat dari harga bawah nih 660, follow the trend terus karena koreksinya kayaknya nggak kuat. Saya jual di sini di 770. Habis itu saya beli buy on break lagi 780, jual di atas karena melihat ada candle merah yang sepertinya agak rawan ya saya jual dan nggak beli lagi. Ya seperti itu ya. Ya tergantung masing-masing lah plannya seperti apa. Kalau memang mencari profit yang setinggi-tingginya pasti ada psikologis itu yang akan terganggu. Jadi seperti itu. Untuk PGO kemungkinan bisa all time high minggu depan. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 3.000 menguat 1,35%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya MDKA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, akhirnya MDKA bisa tutup di atas 3.000. Seharusnya aman ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang beli, sudah floating profit tipis, nggak masalah, hold aja. Dan yang paling penting MDKA jangan membentuk low baru. Kalau dia turun aja berapa persen? Dari 2920, kalau menurut saya tinggalin dulu. Potensi 2.800 arahnya. Untuk MDKA ya. MDKA harus hijau. Minggu depan harus lanjut. Dan bertahan minimal di 3.000. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji lagi. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya itu membentuk candle hammer. Low atas. Tapi membentuk lower high dan lower low. Nggak masalah sih. Yang penting asal bertahan di atas 3.000. Kalau dilihat time frame bulanannya, sudah 4 bulan turun. Dan ya dia udah tembus neckline-nya ini. Kenaikannya ya kalau misalnya tembus 3.000 lumayan juga nih kalau dia bisa ke 3.600. 20% ya. Nge-swingnya lumayan ya bisa ke ya bisa 20-24% swingnya. Kalau jalan ya 3.000 itu jaga-jaga aja. Harus dipertahankan kalau memang mau bagus untuk MDKA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang belum kemana-mana, terkoreksi 0,65% ke harga 755. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya MBMA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, MBMA sudah di level kritis, harus hijau, nggak boleh merah. Hati-hati, pokoknya turun di bawah 745 jelek untuk MBMA. Seperti itu aja untuk MBMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 760, terkoreksi 0,65%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya BRPT diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT sudah di level yang harus dijaga. Tapi kalau kondisi seperti ini bisa jebol BRPT ya. Polanya itu loh yang kelihatan memang lemah. Terus kena distribusi. Kenapa? Dia terus mau bentuk lower high, lower low. Setelah mau menembus 810 ini gagal. Atau 800 nih. Dan turun nih, hati-hati nih, turunannya pun pelan-pelan tapi terus membentuk lower high lower. Kalau jebol Senin depan, Minggu depan tutup di bawah 750 lemah, udah konfirmasi double top, turun bisa lebih dalam ya. Hati-hati untuk BRPT. Kalau saya lebih ke wait and see, tapi kalau Bapak Ibu nekat ya tadi bisa stop loss sekitar ya 3% 4% lah. Di bawah 750 tuh tinggalin aja dulu BRPT ya. Tapi ini disclaimer on, kalau mau di hold silahkan juga sampai profit, boleh-boleh aja untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 1895, terkoreksi 2,31%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya Antam didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Antam peluang besar jebol. Waktu itu saya perkirakan juga kalaupun naik bisa naik tapi naik terbatas. Dan ya sama ya kan, kalau dia konsol di range pendek tuh tiba-tiba ada buangan dan dibuang. Peluang besar Antam ke 1800. Lebih baik wait and see atau cicil dulu. Jangan harap
dulu naik di kondisi nanggung seperti ini, malah berpeluang besar Antam turun. Kalau saya tunggu di bawah aja. Kalau Bapak Ibu ada yang nyangkut, hold aja dulu, sabar aja, tunggu average down di bawah kalau mau dan berminat. Ya masih ada gambarannya, bisa jadi double bottom nanti kalau sentimennya bagus, ada news ataupun fundamentalnya makin oke, laporan keuangan juga bagus, bertumbuh, bisa. Pokoknya tapi hati-hati, peluang besar tren jangka pendek Antam bisa ke 1800. EMA 20-nya sudah cross ke atas EMA 60, EMA CD-nya juga mengarah ke bawah, dead cross, barcode di bawah 0 juga meningkat. Jadi ya hati-hati lah. Pokoknya kalau nggak bisa hijau Senin Selasa apalagi turun, ya siap-siap 1800 untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup malah menguat 2,19% ke harga 930. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dibuka sebanyak TINS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, TINS pelan-pelan naik tapi sempat turun ya. 880 ditarik naik. Di markup kah? Coba lihat dulu ya. Kalau kejar atas tuh hati-hati, waspada. Kalau memang ada markup ya biasanya ada markdown open market. Karena markup ya 45 poin. Berarti 4,5 sampai 5% markupnya. Ya tutup turun dulu, dan kebetulan itu area resisten 950 930 markdown, dan ya tangkap lagi di bawah, mungkin konsolidasi bisa. Pokoknya 880 875 jangan turun dari itu untuk TINS. Pola descending triangle-nya itu ya area 870 sudah tercapai, bisa jadi potensi upside-nya itu sampai 960 nanti ya, atau 970. Tapi turun dulu, nggak ideal. Apalagi ada markup hari Rabu kemarin 4,5% naikannya. Ya bisa turun dulu 4,5%, baru mungkin mantul lagi untuk TIN. Seperti itu untuk TIN. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Inco yang ditutup terkoreksi 3,44% ke harga 6.300. Kalau dia transaksi asing net sell. Inco sepertinya juga kena markdown karena tutupannya di harga terendahnya. Kalau dia transaksi asing ada terlihat distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Inco jebol 6.400 tapi kena markdown. Ya tinggal lihat 1-2 hari ke depan. Ya sabar dulu, jangan takut ketinggalan, jangan FOMO ya. Karena belum juga saatnya. Jadi tinggal nunggu Senin Selasa, kalau stabil di atas 6.400 baru Bapak Ibu kalau mau spek buy. Di bawah itu tinggalin dulu, tunggu aja di 6.000 untuk Inco. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1.365 terkoreksi 2,15%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dibawa ke sebaliknya Akra didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Akra kondisi seperti ini kalau saya lihat rawan pola dead cat bond, perlu hati-hati, salah momentum kalau baru beli di candle merah ini ya, walaupun ada markdown tapi ya peluang besar bisa jebol juga 1355. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli, jaga-jaga jangan turun dari 1345. Turun dari itu bisa turun lebih dalam untuk Akra. Seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AGI yang ditutup terkoreksi 3,51% ke harga 1920. Kalau dari transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebanyak AGI sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, AGI 1800 lagi. Memang sekarang dia di atas EMA 20-nya. Ya lihat 1-2 hari aja dulu ya. Belum, jangan dipaksa dulu masuk wait and see dulu. Karena ya kemarin tuh ada rebalancing, ya perlu 1-2 hari biar stabil dulu baru entry. Ya atau lihat buying power aja. Senin kalau ada buying power, bid offernya bagus, ya bisa masuk ya kondisi seperti ini. Seperti itu untuk AGI. Langsung saja ke saham terakhir, ada ESA yang ditutup di harga 488 terkoreksi 4,31%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebaliknya ESA didistribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ESA harus hati-hati kalau sampai jebol 480. Ini juga ESA harus rebound ya. Saya juga masih kasih toleransi. Saya beli di 515 sampai 500 itu saya pasang 3 harga waktu di tanggal 25 Mei ini kalau nggak salah ya. Pokoknya di area support nih saya coba spek buy tapi nggak naik-naik nih. Tinggal nunggu aja ya. Kalau sampai jebol 488-nya di bawah 480 mungkin ya saya ikhlaskan stop loss aja dulu. Berarti lanjut downtrend, karena memang kalau kita trading di saham downtrend, kalau memang nggak kuat naik ya bisa cut loss, keseringannya cut loss. Tapi kalau saya lihat ya harusnya bertahan di 500, dan Elsa mencoba memang bertahan di 500 tapi gagal ya.
3 hari 4 hari dia bertahan di 500 gagal. Tinggal lihat Senin semoga tembus lagi 500 atau jangan turun membentuk low baru di bawah 480 indikasinya untuk ESA. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya sudah 6 minggu terus turun, lumayan dah turunnya tuh mungkin 20% lebih. Candle hijau moga ya, karena nih dia itu kalau turun bisa turun jauh lagi ya, 430 440 tuh dari harga sekarang masih potensi turun 8%. Jadi saya cut loss aja dulu dari 476 kayak 480. Nih dari 476 dia turun bisa hampir 9%. Nah, seperti itu ya. Harus candle hijau. Karena juga kelihatannya Elsa kalau dianalisa secara time frame weekly-nya dia itu koreksi volumenya makin menurun. Seharusnya ada candle pembalikan arah minggu depan. Hijau mudah-mudahan ya. Kalau dilihat dari time frame bulanannya dia itu udah 3 bulan terus turun dan ada neckline di 450 440. Nah, itu bisa ke situ dia kalau gagal bertahan di 480. Harus hijau ya. Seperti itu. Untuk ESA cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.